Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab alat optik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan teropong bintang. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 100 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 5 cm. Teropong tersebut digunakan untuk mengamati benda langit dengan mata rileks. Kemudian agar bayangan dapat ditangkap dengan jelas pada sebuah layar yang dipasang sejauh 15 cm di belakang lensa okuler. Pertanyaannya, lensa okuler harus digeser sejauh berapa? Oke Sobat 100, katakanlah ini ilustrasi gambaran teropong ya. Di teropong itu ada lensa objektif. Diketahui di soal fokus dari lensa objektif jaraknya adalah 100 cm. Kemudian di sini ada lensa okuler, panjang fokus lensa okulernya adalah 5 cm. Kondisi awal mata itu rileks. Nah, untuk mata rileks berarti SOK1 nilainya sama dengan FOK. Nilainya sama dengan 5 cm. Jadi untuk kondisi mata rileks, X aksen OK-nya itu di tak hingga ya. Kita anggap pengamatnya normal. Dengan demikian SOK1 sama dengan FOK. Nah, sekarang pengamatan itu tidak lagi dengan pengamat atau tidak lagi menggunakan mata, tapi menggunakan layar. Nah, karena menggunakan layar, posisi lensa okulernya harus digeser-geser nih. Nah, yang ditanya adalah pergeseran lensa okulernya. Oke, untuk menjawabnya kita catat dulu ya. Karena di sini sekarang menggunakan layar, tidak lagi menggunakan mata, maka posisi SOK2 aksen itu sama dengan 15 cm. Jadi posisi bayangan okuler sekarang di sini ya, di belakang lensa okuler. Nilainya 15 cm. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan rumus umum lensa khusus bagian okuler, yang mana 1/4 FOK sama dengan 1/4 SOK2 ditambah 1/4 S aksen OK2. Kita ingin hitung nilai SOK2 nya ya. SOK1 tadi sama dengan FOK. Jadi 1/4 SOK2 sama dengan 1/4 FOK dikurangi 1/4 S aksen OK2. Masukkan FOK nya adalah 5 cm, S aksen OK2 nya adalah 15 cm. Sehingga 1/4 SOK2 itu sama dengan 1/5 dikurangi 1/15. 5 dan 15 ini penyebutnya belum sama, kita cari KPK-nya. 5 dan 15 itu KPK-nya adalah 15. Sehingga yang 1/5 berubah menjadi 3/15. Dengan demikian kita tuliskan di sini 1/4 SOK2 sama dengan 3 dikurangi 1/15. 3 kurang 1 hasilnya 2, sehingga 1/4 SOK2 sama dengan 2/15 atau SOK2 itu sama dengan 15 dibagi 2. 15 dibagi 2 kita peroleh SOK2 sama dengan 7,5 cm. Nah, Sobat 100 cek ya. SOK1 nilainya 5 cm, SOK2 nilainya 7,5 cm. Dengan demikian, pergeseran dari lensa okuler yaitu delta SOK sama dengan SOK2 dikurangi SOK1. Masukkan SOK2 nya 7,5 cm, SOK1 nilainya 5 cm, sehingga delta SOK sama dengan 7,5 dikurangi 5. Ini tinggal dihitung saja, 7,5 dikurangi 5 kita peroleh delta SOK sama dengan 2,5 cm. Karena SOK2 nya lebih besar, maka lensa okuler digeser menjauhi lensa objektif. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, ketika di sini ada teropong awalnya diamati menggunakan mata pada kondisi rileks. Kondisi akhir sekarang posisi bayangan itu ditangkap oleh layar, maka lensa okuler itu harus digeser ya. Nah, untuk penggeserannya berapa kita perlu hitung nilai SOK-nya. Jadi untuk kondisi awal mata kondisi rileks, nilai SOK sama dengan FOK. Nah, sekarang kalau menggunakan layar, bagaimana menghitung SOK? Sobat 100 gunakan rumus umum lensa khusus bagian okuler, yaitu 1/FOK sama dengan 1/SOK2 ditambah 1/S aksen OK2.
karena kita ingin menghitung nilai SOK, maka ini kita tulis ulang menjadi 1/per SOK2 sama dengan 1/per FOK dikurangi 1/per S aksen OK2. Sobat 100 masukkan nilai FOK, masukkan nilai S aksen OK2 yaitu jarak lensa okuler ke layar. Ini lakukan perhitungan, nanti ketemu nilai SOK2 nya ya. Nah dari SOK1 dan SOK2, Sobat 100 cari selisihnya, nanti ketemu ya. Lensa okuler itu digeser kemana? Menjauhi lensa objektif atau mendekati lensa objektif. Catatannya, jika SOK2 lebih besar ketimbang SOK1, maka lensa okuler digeser menjauhi lensa objektif. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.